pertemuan, kami kelompok yang akan membahas tentang kampus network dan akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjumlah anggota kelompok 6 orang, yaitu dengan saya sendiri, Agra Kurnia Edehan, dengan NPM G1A024003, Nurul Khalifa G1A024023, Aisyah Azahra G1A024033, Angelia Febrianti G1A024053, Widya Rustri Pratiwi G1A024059, dan yang terakhir itu Apipa Kairunisa G1A024082. Dalam studi kasus ini, kami diminta merancang jaringan untuk kampus dengan 10 gedung dalam radius 1 km, sekitar 5.000 mahasiswa dan 500 staf, budget maksimal dengan 2 miliar, serta kebutuhan utama berupa internet cepat, e-learning yang stabil, dan jaringan riset bandwidth tinggi. Oke, selanjutnya itu adalah slide di analisis kebutuhan pada kampus network ini. Nah, dari sisi kebutuhan, kita asumsikan sekitar 25-35% pengguna aktif bersamaan atau sekitar 1.500 atau 2.000 perangkat. Untuk itu, kapasitas di internet yang dibutuhkan minimal 2 Gbps dengan dual ISP dan dapat ditingkatkan hingga 5 Gbps. Di masa depan, untuk akses Wi-Fi akan menjadi media utama mahasiswa, sementara kabel tetap digunakan untuk laboratorium, kantor staf, server, dan CCTV. Layanan utama yang harus disediakan yaitu Learning Management System, repositori materi, e-learning, serta jaringan riset. Dari sisi keamanan, kita gunakan segmentasi PLN, firewall, autentikasi, 802.1x, serta monitoring jaringan agar aman dan terkelola. Baik, slide selanjutnya mengenai backbone dalam kasus kampus network. Jarak antar gedung kurang lebih atau sama dengan 1 km, single mode, fiber 10/25 gigabit per second, arsitektur ring untuk redundasi. Selanjutnya, layanan kampus. LMS, model atau kanvas, repositori materi, SSO, LDAP, radius 802 1 kali, VoIP, print, dan jaringan riset berbandwidth tinggi. Uplink 10/25G ke lab. Lalu keamanan dan kepatuhan. Segmentasi VLAN, NGFW, IDS, IPS, WPA3, 802 1 kali, wired dan wireless, captive portal tamu, NIC. Log dan monitoring, Libre NMS, Zabbix, backup harian, UPS. Baiklah, selanjutnya adalah media yang dipilih dan juga justifikasi. Backbone antar gedung 1. Single mode fiber SMF 10/25 Gbps topologi ring. Alasannya daya jangkau jauh, tahan EMI, latensi rendah, mudah ditingkatkan hingga 100G. Yang kedua ada riser dan juga horizontal di gedung. UTP Cat 6A hingga 10 Gbps di lantai. Alasannya biaya efisien, siap 2,5 atau 10G untuk AP Wi-Fi 6 atau 6E dengan PC Lab. Yang ketiga adalah akses nirkabel Wi-Fi 6 802.11ax indoor outdoor point to point, kecil kalau ada area terbuka. Alasannya adanya kapasitas kelayan tinggi, efisiensi OFDMA atau MU-MIMO, siap upgrade ke 6E. Yang keempat ada Edge Internet Dual ISP, misal 2x1 Gbps dengan BGP atau Policy Based Routing plus Failover. Yang kelima adalah transceiver yaitu SCP plus SCP28 untuk 1025G, LACP atau IRPS untuk proteksi link. Untuk yang selanjutnya adalah topologi jaringan. Secara topologi, desain yang kami usulkan menggunakan arsitektur 3 lapis yaitu core, distribution, dan access. Core switch menggunakan 2 unit berpasangan untuk redundansi. Setiap gedung memiliki distribution switch yang terhubung ke core melalui fiber ring. Dari distribution switch, akses ke pengguna diberikan melalui akses switch point dan akses point Wi-Fi. Segmentasi VLAN juga diterapkan, misalnya VLAN untuk staf, mahasiswa, tamu, VoLP, CCTV, hingga jaringan riset. Untuk yang selanjutnya, kami akan membahas mengenai estimasi biaya. Estimasi biaya total sekitar 1,9 miliar rupiah. Rinciannya, core dan distribution switch sekitar 550 juta, akses switch point 300 juta, akses point Wi-Fi 210 juta, firewall dan server 240 juta, kabel dan fiber optik sekitar 290 juta, serta langganan internet 2x1 Gbps selama setahun sekitar 60 juta. Dengan tambahan cadangan 10%, totalnya masih sesuai dengan budget 2 miliar yang ditetapkan. Nah, di slide ini terdapat keunggulan solusi dari kampus network, yang dimana solusi ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah scalable, sehingga bandwidth dan akses point bisa ditingkatkan sesuai pertumbuhan dan kebutuhan kampus. Yang kedua, aman, karena dilengkapi firewall, yaitu segmentasi VLAN, seperti autentifikasi 802.1x, dan captive portal untuk tamu. Nah, yang ketiga yaitu andal, karena menggunakan ring fiber dengan core switch redundan sehingga tetap berjalan meski ada gangguan link. Dan yang terakhir, solusi ini memang dirancang khusus untuk mendukung e-learning, riset, dan internet kampus yang cepat. Nah, yang di slide selanjutnya yaitu ada penutup. Sebagai penutup, desain jaringan ini memberikan konektivitas yang stabil, cepat, dan aman bagi seluruh sivitas akademika. Dengan budget 2 miliar, kampus dapat membangun infrastruktur yang bukan hanya memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga siap untuk perkembangan di masa depan. Demikian presentasi dari kami. Saya akhiri mewakili teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.